Pangan adalah kebutuhan utama dari kebutuhan yang lain, dan dari gizi yang dikandungnya kualitas hidup manusia ditentukan. Sebagai konsumen, masyarakat berhak mendapatkan pangan olahan dengan mutu dan kualitas gizi yang bagus. Namun karena ketidaktahuan dan kurang pemahaman, seringkali hal tersebut tidak didapatkan. Pelaku usaha yang curang menambahkan bahan tambahan pangan yang tidak seharusnya digunakan, seperti boraks, formalin, zat pewarna, dan lain sebagainya, agar pangan olahan bertahan lebih lama dan terlihat menggugah selera, tanpa memperhatikan dampak buruk kesehatan baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, perkembangan dunia industri yang semakin canggih dan kemajuan dunia transportasi membuat produsen mampu memproduksi dan mendistribusikan pangan olahan hingga menjangkau masyarakat di pelosok dengan cepat. Perkembangan produk baru untuk mengisi kebutuhan pasar dan konsumen dilakukan antara lain melalui penggunaan bahan tambahan pangan dan teknologi yang memadai. Untuk itulah keberadaan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM sebagai pengawas pangan olahan dibutuhkan. Badan POM menjadi lembaga resmi pemerintah dalam hal pengawasan pangan sebagai upaya penegakan pembangunan kesehatan Indonesia. Badan POM melaksanakan tugas pemerintahan dalam pengawasan obat dan makanan. Dalam melakukan pengawasan, kami melakukan secara full spektrum, baik pre-market dan post-market. Dalam pre-market, kami akan menilai produk sebelum beredar apakah memenuhi ketentuan makanan itu aman, bermutu, dan bergizi, dan juga ketentuan label harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Dalam pengawasan post-market, apakah pelaku usaha telah melaksanakan janjinya pada saat pendaftaran. Tentu kami akan melakukan sampling, pengujian, dan juga memastikan memonitor di sarana produksi, sarana distribusi, apakah sesuai dengan ketentuan. Dan juga tentu pelabelan, ini sering menjadi fokus pengawasan kami. Pemberdayaan konsumen perlu kita lakukan. Untuk itu kita lakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada konsumen agar mereka bisa melindungi diri. Dan tidak kalah pentingnya adalah kita juga melakukan pemberdayaan kepada produsen. Untuk itu mereka bisa fokus kepada pengawasan yang berisiko. Dan ketiga adalah penguatan jejaring. Jejaring perlu kita lakukan, kita kuatkan secara terintegrasi. Untuk itu terus dijalin komunikasi dengan stakeholders. Ruang lingkup sistem pengawasan Badan POM meliputi seluruh wilayah Indonesia. Untuk menerapkannya, Badan POM memiliki balai dan balai besar POM yang tersebar di 33 provinsi. Pengawasan pre-market dilakukan untuk menjamin kualitas pangan olahan sebelum diedarkan kepada konsumen atau masyarakat. Setiap pangan olahan yang akan diedarkan di wilayah Indonesia dalam kemasan eceran wajib memiliki persetujuan pendaftaran pangan olahan yang diterbitkan berdasarkan penilaian keamanan, mutu, gizi, serta label pangan. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan merupakan salah satu unit kerja di Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM yang memiliki tugas di bidang penilaian keamanan pangan yang meliputi penyiapan rumusan kebijakan, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur, serta melakukan pemantauan, bimbingan teknis, dan evaluasi dengan tetap mengutamakan perlindungan masyarakat dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan pemahaman pendaftar tentang tata cara dan persyaratan pendaftaran pangan olahan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, termasuk konsultasi rutin dan coaching klinik. Penerapan sistem jaminan mutu secara konsisten dan berkelanjutan. Semua itu kami lakukan untuk melindungi masyarakat dan mendukung perekonomian Indonesia yang lebih baik. Dalam melakukan pengawasan, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menggunakan data pendukung ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan melalui data dan informasi laboratorium sebagai landasan. Berbagai aspek yang berkaitan dengan pangan olahan juga menjadi perhatian, seperti hubungan dagang antar negara ASEAN, persaingan dalam negeri yang semakin tinggi, dan hal-hal yang terjadi di masyarakat terkait dengan pangan olahan. Pengawasan pre-market yang dilakukan oleh Direktorat Penilaian Keamanan Pangan bukan untuk mempersempit ruang gerak produsen dalam berusaha, tapi justru mendorong kemajuan usaha melalui terciptanya produk pangan berkualitas dengan mutu dan gizi yang baik sehingga lahir perusahaan yang berdaya saing tinggi, siap bersaing dengan pangan olahan impor dan sebagai upaya meningkatkan angka ekspor. Untuk itu, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan
selalu mengedukasi dan mensosialisasikan keamanan pangan dengan melibatkan stakeholder yang meliputi instansi pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Selain untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha, juga untuk meningkatkan keterjaminan keamanan dan mutu produk yang beredar di wilayah Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah pangan olahan yang mendaftar, diharapkan semua pangan olahan yang beredar di Indonesia memiliki standar kualitas, mutu, dan bergizi. Selain melakukan pengawasan pre-market, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan berfungsi menjadi pelayan publik dalam hal melayani pendaftar mendaftarkan pangan olahan. Memudahkan pendaftaran menjadi prioritas yang utama. Di satu sisi, kemajuan industri pangan olahan terus berkembang pesat mengikuti perubahan pola hidup dan perilaku konsumen. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah produk pangan olahan yang didaftarkan. Tahun 2011, jumlah permohonan 16.454 dan tahun 2012 jumlah permohonan 19.074. Karena alasan itulah, sebagai organisasi, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan selalu melakukan reformasi dengan menjadikan Direktorat Penilaian Keamanan Pangan sebagai organisasi pembelajar, yaitu organisasi sebagai media belajar yang berarti melatih, mendorong, dan mengelola kegiatan belajar dan pengembangan diri setiap anggotanya. Menjadikan organisasi sebagai organisasi pembelajar dengan cara mengembangkan budaya atau iklim belajar dalam organisasi, yaitu berkomitmen untuk terus belajar dalam rangka melakukan perbaikan. Dalam hal pemberdayaan insani, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan mengembangkan dan memberdayakan sumber daya insaninya untuk meningkatkan kinerja, bersama-sama memecahkan masalah, dan aktif berbagi informasi dengan pelanggan atau masyarakat untuk meningkatkan pelayanan. Menjadikan organisasi sebagai organisasi pembelajar dengan cara mengembangkan budaya atau iklim belajar dalam organisasi, yaitu berkomitmen untuk terus belajar dalam rangka melakukan perbaikan. Di bidang manajemen pengetahuan, reformasi dilakukan dengan melatih keahlian berpikir kreatif dalam memecahkan masalah, melihat perkembangan di luar organisasi, dan melakukan cara-cara baru untuk meningkatkan pelayanan. Dalam penerapan teknologi, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan membangun sistem informasi berbasis komputer yang efektif dan efisien. Dengan begitu, layanan terbaik dengan timeline yang jelas dapat diwujudkan baik melalui organisasi ataupun oleh sumber daya insani yang ada di dalamnya. Dan dalam pelaksanaannya, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menerapkan moto cepat yang berarti cekatan, efisien, profesional, pasti waktu dan biaya, akuntabel, tanggap, dan transparan. Bagi pendaftar, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menyediakan jenis-jenis layanan sesuai dengan pangan olahan yang akan didaftarkan, yaitu layanan manual dan elektronik atau e-registration. Berikut adalah cara pendaftaran secara manual. Pendaftar bisa menggunakan lift yang disediakan dan tekan tombol 3 untuk menuju Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Saat keluar lift, pendaftar akan dihadapkan pada pilihan kartu nomor antrian sesuai dengan kebutuhan yang bisa diambil langsung oleh pendaftar. Setelah itu, pendaftar menunggu di ruang tunggu hingga nomor antriannya dipanggil oleh resepsionis. Pada loket masing-masing tersedia jenis layanan, pendaftaran baru, pendaftaran ulang, perubahan data atau variasi, tambahan data, konsultasi, helpdesk, e-registration. Lalu pendaftar kembali ke ruang tunggu sampai dipanggil kembali sesuai dengan kartu nomor antrian. Setelah itu, pendaftar akan dipanggil oleh resepsionis sesuai dengan jenis layanan yang dituju dan akan dilayani oleh petugas masing-masing. Kecuali untuk pendaftar yang menggunakan loket konsultasi dan tambahan data. Setelah dari loket, pendaftar bisa langsung menuju ke loket administrasi pembayaran untuk mendapatkan surat perintah bayar. Setelah itu,
pemohon melakukan pembayaran biaya evaluasi dan pendaftaran ke rekening Badan POM di Bank BNI. Bayar sesuai dengan nominal yang ditentukan, jangan lebih, jangan kurang. Bila pembayaran dilakukan melalui bank lain, bukti bayar harus divalidasi oleh bagian keuangan Badan POM. Setelah itu, pemohon langsung menuju loket penomoran berkas. Di sini, pemohon akan mendapatkan nomor file pendaftaran yang bisa digunakan untuk mengetahui proses pendaftaran dengan mengeceknya di e-track. E-registration. Melalui e-registration diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pendaftaran produk pangan lebih cepat, transparan, efisien, dan efektif. Dengan layanan e-registration, pemohon bisa mendaftarkan pangan olahannya dari mana saja. Pemohon hanya butuh PC atau laptop dan koneksi internet. Melalui e-registration, pemohon dapat melakukan pendaftaran baru dan perubahan data pangan olahan yang sudah terdaftar melalui e-registration. Aldi, kamu tahu nggak cara e-registration pangan olahan? Iya, aku tahu. Boleh dong. Bisa tolong ajarin aku nggak caranya? Aku mau coba daftar lewat e-registration nih. Gampang kok. Gini caranya. E-reg ada 2 tahap. Pertama, kita mendaftarkan akun perusahaannya. Kedua, kita mendaftarkan pangan olahannya. Oh gitu. Langkah awal, browsing ke http://e-reg.pom.go.id. Sebelum login, kita harus daftar dulu. Klik daftar, pilih sesuai dengan kebutuhan. Daftar baru perusahaan atau daftar ulang untuk perusahaan yang pernah ditolak pendaftaran akunnya. Jika perlu bantuan, klik tombol bantuan. Lalu kita akan dihadapkan dengan halaman registrasi perusahaan. Isi semua kolomnya dengan tepat dan benar. Pada kolom data user, buatlah user ID yang singkat dan mudah diingat karena user ID inilah nantinya yang akan digunakan untuk login atau masuk ke aplikasi e-registration. Setelah selesai, klik halaman selanjutnya. Kita ke data pabrik. Di sini kita akan dihadapkan dengan pilihan apakah kita sebagai produsen atau sebagai importir. Bila kita sebagai produsen atau manufaktur, maka kita mengisi form data perusahaan di Indonesia. Bila kita sebagai importir, maka kita mengisi form data produsen di luar negeri. Isi semua kolomnya dengan tepat dan benar. Setelah itu, kita akan dihadapkan dengan halaman isian data-data PSB jenis pangan. Oh ya, oke. Di kolom jenis pangan sesuai IUI, isi dengan seluruh jenis pangan yang tertera di dalam dokumen izin usaha industri. Pada kolom jenis pangan sesuai PSB, pilih dari daftar yang sudah ada. Jika ingin menambahkan lebih dari satu jenis pangan, tekan tombol plus. Lalu, upload data yang dibutuhkan. Oh gitu, ya. Izin usaha industri atau IUI bila kita sebagai produsen, dan API atau SIUP bila kita sebagai importir. Lalu upload NPWP dan hasil pemeriksaan sarana distribusi. Setelah semua dokumen berhasil diupload, pilih pada masing-masing combo box sesuai dengan jenis data yang diupload. Lalu klik selesai. Lalu untuk informasi diterima atau enggaknya, kita tahu dari mana, Aldi? Setelah hard copy dokumen diterima, akan dilakukan penilaian oleh petugas. Dan kita akan dikirim email notifikasi yang menyatakan perusahaan kita ditolak atau diterima. Bila ditolak, klik daftar ulang dan isi setiap kolom dengan benar dan lengkap sesuai dengan hasil penilaian petugas. Bila perusahaan kita diterima, di email notifikasi tertera user ID dan password.
yang akan kita pakai untuk login atau masuk ke tahap pendaftaran produk pangan. Selanjutnya, kita lakukan pendaftaran produk pangan yang akan didaftarkan. Jika produk menggunakan bahan tambahan pangan, isi juga kolom hasil analisa bahan tambahan pangan, lalu upload data pendukung. Untuk produk dalam negeri, yang diupload adalah rancangan label, hasil analisa, proses produksi, atau sertifikat GMP atau HACCP, komposisi atau daftar bahan, penjelasan kode produksi, informasi masa kadaluarsa, spesifikasi BTP, dan bahan tertentu. Sedangkan untuk produk import, data yang harus diupload adalah rancangan label, hasil analisa, proses produksi atau sertifikat GMP atau HACCP, komposisi, daftar bahan dari pabrik asal, penjelasan kode produksi, informasi masa kadaluarsa, health certificate atau free sale certificate dari instansi yang berwenang di negara asal, dan surat penunjukan dari pabrik asal. Dokumen lain jika diperlukan seperti penjelasan bahan baku tertentu dan BTP, perhitungan ING, sertifikat merek, sertifikat SNI, dan lain-lain. Setelah semua data diupload, lalu pada kolom proses data, isi kolom proses dengan admin loket, proses penerimaan berkas, dan isi kolom catatan misalnya dengan mohon diterima. Lalu klik proses, maka data kita akan terkirim ke administrator. Setelah itu, kita akan mendapatkan email notifikasi yang menyatakan pendaftaran melalui e-registration berhasil, dan kita dipersilahkan menyerahkan hard copy. Setelah itu, kirimkan hard copy berupa hasil analisa asli via pos atau serahkan langsung ke alamat Direktorat Penilaian Keamanan Pangan, Gedung B, Lantai 3, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Jalan Percetakan Negara nomor 23, Jakarta Pusat 10560. Maksimal 1 bulan sudah harus diterima oleh administrator. Setelah itu, tim evaluator e-registration akan melakukan penilaian. Kita bisa melakukan pengecekan sampai mana perjalanan proses e-registration. Bila di Detilog dinyatakan perlu tambahan data, maka kita harus mengubah dengan mengirimkan data yang dibutuhkan, atau periksa apakah ada kesalahan pada saat penulisan komposisi dan segera perbaiki. Lalu, kirim tambahan data ke evaluator. Beri catatan data sudah diperbaiki, dan kirim ke admin loket dengan catatan mohon diterima hasil analisa segera kami sampaikan. Bila disetujui untuk diproses, pemohon akan mendapat respon pembayaran SPB atau surat perintah bayar. Maka segera kita lakukan pembayaran di Bank BNI ke rekening atas nama BPOM RI. Lalu, kita kirimkan bukti bayar yang telah kita lakukan. Ketika semua yang dibutuhkan telah diterima dan dievaluasi oleh evaluator, maka SPP akan terbit dan bisa kita ambil langsung di Badan POM. Oh, mudah ya? Jadi nggak perlu bolak-balik? Iya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pendaftar dengan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan telah menerapkan mekanisme notifikasi untuk pelayanan perubahan data atau variasi minor dan pendaftaran ulang tanpa perubahan. Perubahan data minor yang dimaksud meliputi perubahan nama perusahaan, perubahan nama importir dan atau distributor, perubahan nama dagang, perubahan dan atau penambahan berat atau isi bersih, pencantuman tulisan halal dan atau perubahan untuk kepentingan promosi dalam waktu tertentu. Bila Anda mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran pangan olahan, silakan hubungi Direktorat Penilaian Keamanan Pangan. Dan hindari calo. Dengan mendaftarkan pangan olahan, berarti Anda sebagai pelaku usaha peduli dengan konsumen dan mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Keuntungannya, pangsa pasar menjadi lebih luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan yang tak kalah penting, tingkat kepercayaan konsumen pada pangan olahan Anda
akan tinggi. Untuk konsumen, raih hak Anda mendapatkan pangan olahan yang aman, bermutu, dan bergizi. Teliti dalam memilih pangan olahan yang dibeli atau dikonsumsi, perhatikan label, cermati nomor pendaftaran, dan masa kadaluarsa. Kualitas hidup Anda ditentukan dari pangan yang Anda konsumsi.